Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten ing dalu menika kita sedaya dipun paringi Allah nikmat nggih. Nikmat Allah menika kathah sanget nggih, kita mboten saged ngitang. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka sampai hari kiamat nanti kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena saking banyak. Nggih. Nyuwun sewu ibu-ibu sing wonten wingking bisa melihat ya. Saya harap kalau bisa agak maju. Nggih, agak maju. Nanti kita ada sesuatu yang perlu diketahui ya. Saya malam hari ini ingin menyampaikan satu materi, masih juga sesungguhnya nyerempet-nyerempet Ramadan. Karena saya yakin di masjid ini sudah banyak dibahas tentang Ramadan nggih, oleh banyak ustadz. Memang Ramadan itu nanti kita sudah tinggal gas saja. Ya, gaspol orang rembuk iki Ramadan prige, nek Ramadan prige ya. Saya mengambil judul nggih, niki saya sebenarnya malu sama Mas Yos Ambendino ditagih judule apa ya, materi ini apa we bingung gitu kan. Kalau sanes ustad Ibu nggih. Judulnya Besti, apakah menu buka dan sahurmu sudah halal? Nah, niki judulnya lah. Besti ini kenapa Bu? Besti ini bahasa sekarang, bahasa gaul. Bukan. Sahabat. Iya. Sahabat, teman dekat. Nggih, sohib. Sehingga kalau saya menyebut besti di sini di dalam masjid ini, insya Allah ini juga baik. Ya, karena sekelas Ibnul Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan begini, kalau nanti kamu tidak menemukan aku di surga, tolong cari aku di neraka. Kemudian kamu minta kepada Allah, ya Allah, dulu temanku ini suka ngaji bareng, dia suka mengajak-ngajak untuk beribadah kepada Engkau. Maka tolong ya Allah keluarkan dia dari neraka. Ini sahabat itu sampai segitunya, ya.
Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita bicara tentang Ramadan, tentu tidak lepas dari dua hal ini. Napa? Buka lan sahur nggih. Buka lan sahur. Ya. Karena Rasulullah memang begitu. Rasulullah itu berbuka hanya dengan rutop. Perso rutop nggih Bu nggih? Kurma yang masih hijau-hijau itu atau kuning, kurma basah. Itu enak, ya. Kalau tidak ada kurma kering itu yang banyak dijual di pasaran itu, ya, bukan terus kemudian kering banget itu, enggak. Yang sudah coklat-coklat itu maksudnya, yang sudah matang, ya. Ada yang hitam, ya. Dan jika tidak ada, maka Rasulullah berbuka dengan seteguk air. Yang sewu, ikut Rasulullah atau tidak? Masya Allah, ya. Kemudian kita harus tahu juga bahwa ketika berbuka ada satu waktu di mana di sana ada saat di mana ketika kita berdoa maka makbul, ya, Allah akan ijabah doa kita, ya. Insya Allah sampun pirsa nggih Bu nggih. Terus pundi menawi berbuka kita doanya bagaimana? Doa ketika berbuka gimana Bu? Ini pertanyaan jebak jane kula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menika tidak pernah makan sambil lendean, bersandar. Sing biasa jenengan lampahi terus pundi? Paling pinak niku memang kalih tempe niku tempe kemul ya karo lendean. Syukur karo misalnya TV nggih. Ya. Di dalam sebuah hadis, ya, disebutkan Abu Juhaifah, beliau mengatakan bahwa dia berada dekat Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah berkata kepada seorang yang berada di dekat beliau, aku tidak makan dalam keadaan bersandar, ya. Jadi dihindari makan dengan cara bersandar. Kemudian yang harus diingat adab makannya yang lain adalah tentu makan dengan tangan kanan. Ya. Di dalam hadis muttafaqun alaih, ya, Rasulullah mengatakan, wahai anak, ya gulam, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu. Napa Bu? Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang ada di hadapanmu. Di hadapanmu ini maksudnya ketika kita makan ada makanan banyak itu, yang kita ambil itu yang paling dekat di hadapan kita, lebih dulu, bukan kemudian kita ngelangkai ini, ya, tetapi yang ada di hadapan kita lebih dahulu, ya. Ini tentang bagaimana kita makan dengan tangan kanan, ya. Jangan sombong kalau kemudian maam nganggo tangan lah, ora usah, itu namanya sombong, ya. Suatu ketika ada orang yang seperti itu disebut dalam hadis, ya, ada seorang laki-laki makan di samping Rasulullah dengan tangan kiri. Lalu Rasulullah bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian anak itu menjawab, aku tidak bisa, ya. Beliau bersabda, benarkah kamu tidak bisa? Ya, dia menolak karena sombong. Setelah itu tangannya tidak bisa sampai ke mulutnya. Ya. Kita sepele ya, Bu. Kemudian ketika makan ini jauh biasanya kendel-kendelan apa sambil ngobrol. Yang betul itu makan sambil diam, ya, karena orang-orang tua kita itu mungkin dulu mengatakan gini, nek maam gue ojo karo dongeng,
Ngoten nggih. Padahal justru Rasulullah mencontohkan ketika makan itu sambil ngobrol, sambil bicara. Tetapi yang dibicarakan itu adalah memuji, diantaranya memuji makanan tersebut. Ya, memuji Allah, memuji makanan tersebut, ya. Dan pembicaraan-pembicaraan yang baik, ya. Karena dengan ini kemudian terjadi keakraban dan sebagainya. Jadi kalau makan jangan diam-diaman. Dua makan, ya, jejeran malah dolanan HP wae. Itu tidak baik, ya. Kalau makan sambil dongeng tapi jangan kemudian ngerasani makanan ini. Ngerasani sing elek, uyai kurang gitu, iki sih, ya mesti nyacat adanya, ya. Yang diperbolehkan adalah kita memuji makanan. Rasulullah SAW biasanya kalau tidak cocok dengan menu istrinya, ya, menu makanan yang disajikan istrinya, Rasulullah diam, ya. Nek garwane jenengan terus pundi Bu? Bu kurang asin Bu, ya, terus terang, ya. Jadi Rasulullah SAW pernah meminta istrinya untuk diambilkan lauk, tetapi kata mereka, kami tidak punya lauk apapun kecuali cuka. Beliau tetap minta diambilkan cuka dan makan dengan lauk cuka dan mengatakan sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, ini An-Nawawi menjelaskan hadis di atas. Ya, hadis ini terdapat anjuran untuk berbicara ketika makan. Ya, maksudnya untuk membuat suasana lebih akrab. Ya, tetapi kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak baik, ya. Memang yang sering-sering saya contohkan ibu-ibu kalau mam bareng-bareng kemudian ngalor ngidul sing diobrolkan, ya, gosip. Kemudian kita dianjurkan untuk makan berjamaah, ya, makan berjamaah. Di antara dalil yang menunjukkan makan secara berjamaah adalah sabda Nabi SAW, makanan porsi 2 orang adalah cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Ya, ini yang menjadi dalil agar makan itu tidak sendiri-sendiri. Syukur di rumah ada meja makan, kemudian makan bersama-sama. Ya, bapak-bapak ngeten nggih, kalau ke warung makan istrinya diajak, ya, jangan makan sendiri, ya. Ini yang menyebabkan kalau sendiri itu makannya tidak kenyang. Di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan dan tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, hendaknya kalian makan secara bersama-sama dan sebutlah nama Allah, maka kalian akan diberi berkah padanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kalau makan bersama-sama gitu. Nah, ini kalau tadi saya mengatakan atau kita menyebutkan dulu berbagai hal yang berkaitan dengan makan, ya. Saya ingin mengingatkan bahwa karena judulnya adalah Besti, apakah menu buka dan sahurmu ini sudah halal? Karena kita harus mematikan apa yang kita makan nanti memang halal. Ya, tapi mari kita lihat dulu, Bu, bahwa ketika kita makan yang haram, ya, nyuwun sewu, ampun kemudian kita mengatakan ndak iyo wong poso-poso buka kok iso mangan sing haram saged. Maka kita akan contohkan, tetapi kita harus tahu dulu
apa resiko atau dampak ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram. Apa yang pertama diantaranya adalah makanan haram mempengaruhi doa. Makanan haram mempengaruhi doa. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal, dan kerjakan amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada." Sallallahu alaihi wasallam menceritakan padamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya, menenggadkan tangan ke langit seraya berdoa, "Ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga dari yang haram. Bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Ibu-ibu, hadis ini adalah dalil ketika kita mengkonsumsi makanan haram, minuman haram, ingat ibu-ibu, haram itu ada dua. Haram karena zatnya haram, kemudian yang kedua, haram karena cara memperolehnya. Haram li dzati dan ada haram li ghairihi. Kita nanti ketika berbuka, ketika sahur, dan ketika dalam kehidupan sehari-hari nanti harus memastikan bahwa makanan minuman yang kita konsumsi adalah betul-betul yang halal. Bagaimana jadinya ketika kita sudah berniat berpuasa Ramadan, sudah menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak berhubungan dengan pasangannya di kala siang hari, tetapi ternyata kita masih makan makanan yang haram, kita masih minum minuman yang haram, maka bagaimana mungkin doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah selama bulan Ramadan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa banyak waktu-waktu mustajab ketika bulan Ramadan. Tadi diantaranya apa, Bu? Saat berbuka. Itu satu. Maka bagaimana kita berdoa pada Allah tapi yang kita makan haram, yang kita minum haram. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu semua. Kemudian yang kedua, rezeki dan makanan halal mewariskan amal soleh. Rezeki dan makanan yang halal akan mewariskan amal soleh. Yang saya nek pengawasan mangkih di Belandang sekedik mboten napa nggih, Bu nggih? Estu ikhlas. Nggih. Ning ampun kalih ngantuk nggih. Jadi rezeki dan makanan halal adalah bekal dan sekaligus pengubar semangat untuk beramal soleh. Di dalam firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah mengatakan, "Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang thayyib dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Jadi mewariskan amal soleh. Orang kalau kita beramal, dan kita tahu sendiri makanan yang kita konsumsi adalah betul-betul makanan yang halal, kita ini akan mantap. Beramal soleh, kita memasukkan uang kita ke kotak amal juga mantap. Ini uang yang halal. Kita akan bersedekah dengan makanan kita untuk orang-orang yang berpuasa, kita juga mantap. Ini memang makanan dari harta saya yang halal.
Kemudian makanan halal bisa sebagai pencegah dan penawar berbagai penyakit. Ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 4, Allah berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum sa'im minhu nafsan fakuluhu hani'an. Berikanlah mas kawin pada wanita yang kamu nikahi seberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan padamu sebagian kawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang hani'an mari'an, yang baik lagi memberikan akibat yang baik. Ya. Ini makanan yang hani'an mari'an itu maksudnya itu, makanan yang baik dan memberikan akibat yang baik. Karena banyak makanan yang baik memberikan akibat yang tidak baik. Biasa nggih, contohnya apa? Kayak Mas Jos niku tadi WA saya tensinya 150 ya Mas, bawahnya 100. Kalau Mas Jos hari ini kita kasih kambing, itu kira-kira baik untuk Mas Jos enggak? Ya. Makanannya baik, tapi berakibat tidak baik. Ya. Yang keempat, dampak mengkonsumsi makanan haram diantaranya adalah nanti di akhirat neraka lebih pantas menyantap jasad yang tumbuh dari yang haram. Dalilnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ia berkata, siapa yang dagingnya tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka pantas untuknya. Dagingnya ini nanti pantas di mana? Pantas di surga apa di neraka? Semoga kita dijauhkan ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terkait dengan makanan ini, ya, Rasulullah SAW bersabda, khairu dinikumul waro, khairu dinikumul waro, sebaik-baik agamamu adalah al-waro. Nopo al-waro? Ngatos-atos. Nggih, menjauhi subhat. Ya, ngatos-atos. Wau nek kula matur ibu-ibu kalau puasa ya sudah beli macam-macam itu. Sekarang tahu hadis ini, khairu dinikumul waro. Kalau mau kita menjadi atau beragama secara baik, hati-hati terutama dalam makanan ini. Ya. Nyuwun sewu ibu-ibu, ketika kita membeli makanan, ketika kita akan makan, ketika di hadapan kita ada makanan yang dipikirkan di otak kita itu apa yang pertama? Makanan sehat. Nah ibu-ibu napa? Panapa Pak? Pokoknya iki nyong seneng. Pokoknya enak. Terus mengenyangkan, selak ngelih. Nggih. Mari sekarang kita rubah image kita atau mindset kita ya. Ketika ada makanan di hadapan kita, yang pertama harus kita pikirkan di sini adalah iki makanan halal apa ora. Saged ibu-ibu? Ampun kesesok Mas. Nyong pokoknya ngelih, selak ngelih, iki sing tak senengi, selak di pundut wong liya, ya. Bukan itu sekarang, tapi halalnya lebih dahulu nomor satu. Kalau kita sudah berpikir halalnya, oh jebul halal, kemudian kita lihat apanya Bu? Yang kita pikirkan apa? Manfaat boten.
Wow, Mas Jos niku. Nggih. Iki kambingi halal. Tapi manfaat orang guaku. Ya. Jadi yang pertama halalnya dulu, yang kedua manfaatnya, yang ketiga napa? Napa Bu? Enten ayam bakar. Sinten sing remen ayam bakar? Itu halal misalnya. Manfaat mboten? Oh, manfaat pasti. Proteinnya banyak. Tetapi ketika membakar jadinya hitam-hitam itu. Gosong. Kualitasnya bagaimana? Hitam-hitam itu arang. Arang itu bersifat karsinogenik. Itu bisa memicu kanker. Tasik remen. Jenengan tumbas sate. Nek tumbas sate ini kok dibakar toh? Sok enten arenge. Nggih mboten? Bahaya mboten? Bahaya untuk kesehatan kita. Artinya kualitasnya tidak baik. Cek kadaluarsanya. Bagaimana kalau makanan ini dibungkus dengan kresek hitam? Itu kualitasnya juga menjadi tidak baik. Ya, maka itu harus diperhatikan. Iki halal sih, manfaat sih, tapi kok bungkusnya nganggo kresek ireng, tak ora wae. Oh, bungkusnya kok ming trimo kertas koran atau majalah, saya mboten. Nggih. Jadi terhadap makanan ada 3 hal yang harus kita pikirkan di sini sebelum kita mengambil. Apa yang pertama tadi? Halalnya. Yang kedua? Yang ketiga, jangan yang penting yakin. Sing penting yakin lah. Niku kalimat yang tidak baik. Sing penting yakin. Karena yakin itu harus dengan ilmu. Ya. Kemudian kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam perkara makan di dalam surat Abasa ayat 24. Falyanduril insanu ila ta'amih. Terus pundi? Falyanduril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Surat Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Maksudnya memperhatikan apanya, Bu? Bukan memperhatikan nyemangsane mangan. Tidak. Wong makan kita aja jadwalnya salah, berbeda dengan Rasulullah. Ya, nah kita kan memperhatikan dari sisi itu. Nyong iki awan urung maem. Padahal urung ngelih. Kalau Rasulullah apa? Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Beda dengan kita, betul? Bukan masalah waktunya yang kita harus perhatikan, tetapi itu makanan kita halal apa tidak, manfaat atau tidak, berkualitas atau tidak. Nggih. Nek remeng-remeng mboten usah. Itu tadi yang dikatakan masih apa? Subhat. Ya. Jangan kita pakai kiro-kiro. Ya, kira-kira iki aman, mboten bareng. Ya. Nah, dalam perkara makan Allah taala sampun paring pangandikan wonten surat Al-Maidah ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tersekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Dan diharamkan pula ya yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, dengan anak panah, ya, karena itu satu perbuatan yang fasik. Ibu-ibu,
Allah di sini mengatakan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Ya. Berapa tadi? Bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih bukan atas nama 4. Kinten-kinten makanan selama ini yang kita konsumsi ada enggak yang tersentuh atau yang seperti itu? Bangkai. Nate dahar bangkai dereng. Estu. Dalam bangkai ikan itu halal. Ya, air laut dan bangkainya itu halal. Ya. Artinya rese dan kawan-kawannya, pindang, tonggol niku halal. Ikan, mujahir dan sebagainya halal. Tapi bangkai, yang sewu ibu-ibu, sing teng wingking, sing mugi-mugi mboten ngantuk. Jenengan kraos mboten selama ini kraos napa rumangsane? Betul-betulkah jenengan tidak mengkonsumsi makanan yang haram dari yang disebut dengan bangkai? Remen ayam mboten? Remen ayam mboten? Nek bukoh biasane dahare kalih napa? Sing wingi-wingi tahun wingi. Kata-kata lagi ayam nggih. Nggih, tahu niku nggih cemilan ta Bu. Tempe kemul niku nggih snack ngaran nggih. Tetapi kebanyakan dari kita itu makan ayam. Ibu-ibu ndak perso yakin ayam yang didahar itu betul-betul sudah halal? Sekarang kalau misalnya ibu-ibu buka dengan tahu bakso, ibu-ibu yakin tahu baksonya halal? Napa sing mboten halal? Bakso niki napa? Lah saniki mulai sadar. Karena yang kita cek itu halalnya dulu. Bakso niku bakso napa? Bakso babi atau bakso sapi atau bakso ayam. Nyuwun sewu, nek babi niku kalau paling ngertos, babi itu bersifat prolifik. Babi itu sekali beranak bisa sampai 12 ekor. Ya. Anaknya, anak babi umur 3 bulan itu sudah siap dikawinkan. Yang saya nek sapi itu sekali beranak berapa? Paling 1. Dalam jangka waktu berapa lama? Ya? 4 bulan dereng, setahun. Kambing juga. Jangan dikata tempat kita itu nggak ada babi, Bu. Makanya kita harus hati-hati. Ada kerupuk rambak, jenengan seneng cecek. Sisa memastikan jenengan krecek ini ku krecek sapi. Tapi remen. Makanya yang kita perhatikan adalah halalnya dulu ibu-ibu. Wong ayam mawon nyon sewu kula matur niki enten sing sabian ayam mboten niki? Teng mriki. Mboten. Wonten. Tapi ngeten. Tapi kula percaya jenengan dereng pirsa. Soale kula biasa tumbas ayam teng peken niku bakule tak omongi, "Mbak nek sing ayam haram ki kaya ngene. Pak kula niku sadian ayam gangsal taun kula nembe mawon ngertos. Nek sing haram kados niku." Ya, ini ibu-ibu akan saya beritahu makanya. Ya. Hati-hati dengan makanan-makanan yang di sana ada unsur dagingnya. Ya. Ketika kita tidak bisa memastikan bahwa itu adalah halal atau haram. Jangan model kira-kira. Oke. Karena banyak produk sekarang
ya. Banyak produk yang itu dari olahan ayam, olahan babi. Ya. Saya akan bicara ayam dulu saja, nggih. Jadi niki Mas Jos, saya minta untuk menyiapkan baki. Saya tadi pagi beli ayam di pasar ibu-ibu. Sinten sing biasa tumbas ayam? Semuanya biasa beli ayam nggih. Kula nek pengawasan biasa beto ayam Bu. Ning niki wau kula tumbas sing pun potongan mawon. Mentah. Saya ingin ada ini nek sing saya ibu-ibu sing sok tumbas ayam. Ada 2 atau 3 orang boleh maju, silahkan. Sukarelawan. Monggo Bu. Monggo Ibu Ruh, Mbak Sana, sama Oke, ditunjuk man Mas Yos. Ibu Mili, yang biasa ngolah masakan. Monggo. Oh, Mak Yah, Bu Mili sama Ibu Ruh, yang biasa ngolah. Monggo betul apa? Ini ilmu, ampun lebih kali ilmu. Monggo Bu. Monggo, biar kajiannya waktunya cukup. Tadi minta ibu-ibu jangan di belakang, nanti nggak lihat. Monggo Bu, biar ilmunya nular ke kita semua. Boleh 4 orang. Nanti yang maju bisa dapat. Tambahan. Monggo, boleh 4 orang Bu, monggo 2 lagi. Sini monggo dekat saya aja, enggak apa-apa. Monggo Mbak, 1 lagi yang baju kuning enggak apa-apa. Oke, sebelahnya monggo. Bau Bu. Iya, kan itu ada tadi Pak. Oke, tadi sudah sempat saya masukkan kulkas, hanya tidak di freezer. Oke. Saya mau tanya ibu-ibu, kalau ada ayam seperti ini, jenengan pilih yang mana? Yang pupu. Yang pupu. Yang ini, jenisnya yang ini. Ini. Kenapa yang ini? Yang lebih bersih kelihatannya Pak. Itu merah, ini putih. Gitu. Waktu ini kan penyembelahannya mungkin nggak sempurna ya Pak. Merah-merah kayak gitu. Jadi begini, ini dilalah memang ini ayam saya beli pagi. Kalau ayam jenengan pagi bareng jejer gitu ya. Itu tidak tampak mana yang halal, mana yang haram. Yang haram ini kita sebut dengan tiren ayam. Ya. Judulnya tiren mati kemarin, tapi bisa mati semalam. Tapi tetap namanya tiren. Ya. Jadi ayam mati itu kan bisa karena pun nanti pirsa mobil muat ayam Bu. Kata nggih.
Niku kinten-kinten nek panas udan ditutupi mboten? Nggih. Misale saking Wonosobo dugi Semarang, ya mengke teng Temanggung didukke sik kei pangan mboten? Mboten nggih. Nggih. Jadi potensi untuk mati ada enggak? Kalau mati, siapa yang mau nanggung rugi? Nggak ada ya. Penjualnya nggak mau tanggung rugi, sopirnya nggak mau, pembelinya juga tidak mungkin mau. Maka kemudian tetap dipotong, ya, dipotong atau pura-pura dipotong. Oke. Jadi ini Bu, ya, ketika ini sudah dipotongi seperti ini, kita tidak bisa kemudian tahu ini sebenarnya ayam tiren atau bukan. Gimana? Saya tak beli ceker, ya. Ini tidak bisa kita kemudian tahu bahwa ini adalah halal atau tidak. Meskipun ini agak putih ya Bu ya, di bagi ini. Tetapi yang paling pasti kita untuk mengetahui bahwa ayam ini tiren atau bukan, artinya halal atau tidak, ya adalah kita lihat di lehernya. Biasanya bakul ayam itu kan meletakkan ayam begini, lehernya menjulur gini, nggih. Gimana Bu? Maksudnya apa sih ini? Biar darahnya itu bisa tuntas. Ya. Jadi kalau jenengan beli gini Bu, ini jenengan nggak tahu ini halal apa enggak ini? Nggak tahu kan? Ya. Ini kalau waktunya sudah agak lama, karena saya tadi beli pagi, ini sudah semakin terlihat. Ya. Tapi ketika beli harganya sama loh Bu. 1 kilo sekarang 30.000. Ya. Ini mungkin kalau jenengan beli hanya ini, jenengan tidak tahu ini haram. Ini bukan dari bagian ayam tiren. Maka harus kita lihat lehernya. Ya. Lehernya kenapa? Leher dengan pemotongan yang sempurna itu seperti ini. Ya. Ada saluran darah putus, ada saluran makan putus, ada saluran nafas juga putus. Ini penyembelihan yang sempurna adalah seperti ini. Ya. Karena hewan hidup kulitnya kalau disembelih akan ketarik dia, menimbulkan kontraksi. Ya. Coba kita lihat ayam tiren. Beda enggak Bu? Beda mboten? Kalau jenengan tidak lihat lehernya, beli di pasar, maka jenengan akan bisa makan tiren. Nggih mboten? Ini bukan disembelih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ini hanya untuk akal-akalan iki disembelih, padahal ini bukan sembelih. Ya. Paham nggih? Ini bedanya. Ini tiga, saya tidak ini di satu bakul ya. Coba lihat. Jadi kalau jenengan besok tindak ke pasar, ya di pasar itu, tapi jangan kemudian jenengan gitu nih, jangan nih. Ya, jangan lihat saja. Yang seperti ini bukan sedikit lagi, banyak. Ya, bagian dari hewan yang ini hewan mati bukan karena disembelih, ini disebut bangkai. Jadi bukan hanya ini saja yang bangkai, ini juga bangkai. Okay. Kalau jenengan tidak tahu, jenengan masak, jenengan makan bangkai. Puasa-puasa makan bangkai. Buka dengan bangkai. Sahur dengan bangkai. Oke, Besti. Masya Allah. Ini Bu, ini kan masih agak putih. Ya kan? Kalau kemudian dijajarkan dengan ini hampir sama. Yang paling pasti jenengan harus lihat lehernya saja. Dan pastikan bahwa kalau jenengan beli paha, beli ceker, pastikan yang masih utuh ayamnya. Sehingga jenengan bisa lihat
mana yang itu ayam tiren atau bukan tiren. Ibu-ibu jelas yang di belakang, bapak-bapak nggih? Jadi jangan sampai kita nanti ternyata kok yang kita makan, yang kita oleh adalah ayam tiren. Ya. Ini Bu, ini satu bakul, saya tidak ngarani apa? Saya tidak milih gitu, tidak milih. Bu, ayami kepala 3, suwiwi kalih. Niki di bakul yang berbeda. Ya. Tapi tadi yang ketika saya beli ayam ini, yang tiren ini 3 tiren semua ini. Bu, tiren semua. Dia jual ada sekitar 10 itu dalam satu lapak tiren semua. Ya. Jadi kan besok kalau jalan-jalan pagi, ya, jalan pagi. Persani mawon, yo jenengan niku kata-kata istighfar. Apakah yang kita makan itu sekarang selama ini halal atau haram? Nggih? Nggih, sampeyan persani kan Ibu? Makasih Pak. Nggih. Jelas nggih Ibu-ibu nggih? Jadi pastikan kembali adalah lehernya, kalau yang itu ayam hidup disembelih akan terpotong dengan sempurna. Ya. Akan ada kontraksi daripada kulit ayam ini, akan ketarik. Ya. Ini saya tadi beli di lapak yang berbeda, 2 lapak yang berbeda. Ini yang halal, ini yang haram. Jenengan kalau beli ibu-ibu, tadi yang saya katakan misalnya tahu bakso, apalagi yang ada ayamnya. Napa Bu? Sing enten ayami. Lemper, enten mboten lemper. Abon ayam saged mboten? Niki nek pun dados abon, sinten sing ajeng ngertos nek niku halal? Ngeri mboten? Sebelum mengatakan ngeri ibu-ibu, jenengan niki apalagi kalau Ahad, nyuwun sewu, di hari libur. Apalagi kalau musim liburan, apalagi kalau musim nyuwun sewu menjelang lebaran. Itu karena kebutuhan ayam itu semakin meningkat. Maka nanti akan terjadi apa? Banyak sekali yang seperti ini. Sedangkan saya melihat betul Bu, yang seperti ini banyak sekali. Jadi kan besok jalan-jalan saja, tapi jangan aruh-aruh nggih. Tapi saya percaya bakul-bakul itu jangan mengatakan bakulnya kudungan yo. Nggih. Bakul itu belum tentu tahu Bu. Ya, karena dia datang itu ayam sudah ada di lapaknya. Ya, saya pernah dengan dinas itu diajak untuk keliling beberapa pemotongan ayam, ya memang banyak masalah yang terjadi. Ya. Dengan cara pemotongan ayam ini. Ya. Sehingga ya memang yang paling aman itu motong sendiri, ya kan? Tapi sing iso motong, nek ora iso motong malah salah-salah gulune langsung tugel. Ya. Kalau ini RPA, rumah pemotongan ayam, ya, rumah potong ayam, ya. Sampun pirsa nggih ibu-ibu niki nggih, ya. Kalau di RPA itu lebih aman daripada motong sendiri. Nggih. Jadi di sana kan sudah ada ilmunya. Nah ini kan ayam mati, ya, ayam mati kemudian etok-etoknya disembelih gitu Bu. Nggih. Hati-hati dengan makanan-makanan yang ada unsur ininya. Pastikan pokoknya nek jenengan tumbas sing kados niki sing tesih enten gulune. Sehingga meskipun jenengan tumbas pahane, tapi jenengan masih melihat ayamnya lehernya seperti ini. Kalau jenengan saya suruh lihat, oh nanti warnanya akan berbeda, ya, baunya berbeda Bu. Ini kalau jadi fitrahnya lalat itu kan suka di tempat yang kotor Bu ya. Ini kalau dijajarkan saya pernah coba ya, lalatnya itu akan mencelok di ayam tiren. Ya, kalau dimasukkan kulkas dia akan lebih cepat busuk daripada yang ini yang pertama.
yang bukan tiren. Nggih. Jadi itu nggih Bu nggih. Hati-hati. Ya. Ada bakpao juga. Bakpao bisa ada isi ayam ya. Nggih. Tahu, bakso, ya, dan sebagainya. Kemudian kalau tadi babi, ya, kita siapa yang senang dengan tadi ayam bakar? Semuanya senang ya. Hati-hati dengan ayam bakar ketika kita lihat yang digunakan untuk mengoles. Napa? Yang sewu, ada ayam bakar, ada jagung bakar, itu kan biasanya dioles dengan kuas. Kuasnya itu bisa dari bulu binatang, gimana? Bisa dari pabrikan. Kalau sekarang nyun sewu lebih baik dengan apa? Kalau jenengan sampailah nanti membuat mau lebaran buat nastar, buat kastengel, jangan lagi dengan kuas bulu binatang. Ya, kuas bulu binatang itu tandanya apa? Di antaranya ibu-ibu, ukurannya berbeda-beda, ya, panjangnya, besar kecilnya juga berbeda, warnanya tidak seragam, itu kalau binatang. Kalau dibakar, jadi dibakar sedikit gitu, memang khas bau bulu binatang. Kalau plastik kan dibakar bau plastik, ya. Kemudian asapnya apa kalau plastik? Putih atau hitam? Hitam ya. Nah, ini khas. Jadi untuk membedakan jenengan tahu. Hati-hati jenengan kalau nanti kan yang ngetren itu kan nastar sama kastengel. Ya. Usahakan untuk ngoles telurnya itu pakai kuas sintetis. Nggih, yang lebih aman. Kemudian di samping yang halal, ini karena sekarang banyak yang mengandung borak, hati-hati Ibu nggih. Jenengan suka kolang-kaling dibuat minuman ketika jenengan berbuka, ya. Jangan-jangan kolang-kalingnya itu mengandung formalin. Ya. Pastikan ya, kalau ada formalinnya itu baunya khas formalin, ya. Kemudian kalau ada formalinnya itu tahan lama lebih kenyal, ya, dan warnanya lebih bagus, ya, lebih kenyal. Itu saya ingin ini dari panitia ada titipan apresiasi untuk jenengan tadi yang maju ke sini mendapatkan voucher. Vouchernya 3, tapi untuk 6 orang. Monggo, tadi yang ke depan ini ada voucher untuk dahar di soto ayam broto. Kemudian di apa ini? Mr. Chicken, ya, ayam lagi. Mudah-mudahan. Kemudian dari Are Pinang, ya, masakan Padang. Monggo Bu, ini tadi ada 6, ya. Nanti dibagi bagaimana caranya Mas Yos. Okay. Saya kira karena waktunya sudah malam, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Silakan. Assalamualaikum. Terima kasih waktunya. Mau tanya Pak Ustaz. Jadi kalau kemarin kebetulan saya kan pelaku UMKM. Kebetulan dapat sosialisasi bahwa sekarang ada halal itu sekarang di Wonosobo di bawah Pak gitu Pak. Jadi untuk mengantisipasi kayak tadi itu Pak, kayak rumah pemotongan ayam biar terkontrol terus gitu. Nah, sekarang lebih cepat urusnya, bahkan ada halal self declare. Jadi mendeklarasikan bahwa produknya halal, tapi harus dirutut diruntut bakunya sumber bahan bakunya dari mana. Nah, kebetulan saya yang punya misalnya kerja di sini. Nah, karena ya saya ingin
mengurus halal. Saya sih punya usaha juga, yang Ihsan itu saya urus halalnya. Memang apa namanya rigid sekali ya. Jadi, terus, nah kalau yang Mr. Chicken itu memang mau saya urus untuk sertifikat halalnya. Nah kemarin sudah dikasih rambu-rambu. Ini mungkin ibu-ibu bapak yang punya usaha kuliner itu bisa gitu. Arahnya ke sana, tapi ya tadi itu harus siap diruntut sumber bahan bakunya dari mana. Nah kebetulan karena ayam saya di Wonosobo yang sudah punya sertifikat halal kan LAS itu. Nah kami ngambilnya memang dari sana. Jadi nanti waktu diruntut sertifikatnya sana dan dicek di sana sudah sesuai halalnya gitu. Jadi itu gimana Pak? Ini kan baru, regulasi baru. Nah ini banyak yang belum tahu juga. Kemarin sosialisasinya juga masih terbatas. Nah ini apa perlu diinformasikan atau seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini saya senang dengarnya. Jenengan sudah menuju ke sertifikasi halal dari produk jenengan, ya. Kita harapkan ibu-ibu yang punya usaha kuliner itu punya nanti sertifikat halal. Saya biasa ngurus untuk PKU. Jadi PKU itu gizinya halal. Jadi kalau opnam di sana dijamin gizinya halal. Tadi seperti jenengan katakan diruntut. Jadi semua produk yang di sana itu sudah tersertifikasi halal. Ya, ada sertifikat halalnya. Diurus sekarang lewat BPJPH. Ya, nanti pakai